Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan infografis ekologi yang disusun oleh Arfasyah Rajif Yusuf dengan NPM 3062, Anissa Mutiara dengan NPM 3066, Renitawati dengan NPM 3076, Prestamia Intansari dengan NPM 3133. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kualitas air Sungai Progo, Kabupaten Temanggung, terdampak pencemaran limbah. Pencemaran sendiri mempunyai pengertian sebagai masuk ataupun dimasukkannya suatu zat, energi maupun komponen yang lain ke dalam suatu lingkungan. Pencemaran juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun proses alam, sehingga lingkungan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pada daerah Sungai Progo sendiri terdapat kepadatan pemukiman penduduk, sistem pembuangan yang buruk seperti limbah domestik, serta sanitasi masyarakat yang kurang memenuhi syarat. Hal tersebut yang dapat menyebabkan pencemaran pada daerah sungai. Terdapat berbagai jenis sumber polutan yang dapat dimasukkan ke dalam badan air yang mampu merubah kualitas air. Tingkat pencemaran air yang terjadi di lokasi. Kualitas air dapat dianalisis untuk mengklasifikasi kelas sungai dan mengidentifikasi pencemaran sungai yang terjadi. Parameter yang diteliti dalam penelitian ini adalah pH, TSS, BOD, COD, DO, nitrat, amonia, dan fekal coliform. Berikut merupakan tabel hasil uji laboratorium kualitas air Sungai Progo Hulu. Dengan keterangan PG1 merupakan jembatan Gale, Kedu, PG2 merupakan jembatan Jengkling, PG3 merupakan jembatan Tegowano, PG4 merupakan jembatan Kuas, PG5 merupakan jembatan Krikil, PG6 merupakan jembatan Geneng, PG7 merupakan jembatan Tanggal, dan PG8 merupakan jembatan Progo Kragon. Secara umum, aliran Sungai Progo memiliki pencemaran yang tinggi untuk parameter fekal coliform, kepadatan pemukiman, sistem pembuangan limbah domestik yang buruk, sanitasi masyarakat yang kurang memenuhi syarat, dan banyaknya hewan-hewan liar di sekitar hulu sungai yang menyebabkan adanya pencemaran. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Sungai Progo Hulu tidak dapat memenuhi klasifikasi sungai kelas 2. Beban pencemaran yang diperhitungkan dalam penelitian ini hanya berupa non-point source, di mana polutan yang dikoleksi, ditransportasi, serta dibuang lewat lipasan air domestik. Limbah domestik dihasilkan oleh masyarakat dari tempat tinggal, yaitu limbah cair buangan manusia seperti tinju dan urin, serta limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Kualitas limbah domestik ditentukan oleh kenaikan jumlah penduduk di sepanjang pengaliran Sungai Progo. Yang selanjutnya adalah dampak pencemaran air. Pencemaran air mengacu kondisi air tercemar atau terkontaminasi dengan zat atau bahan kimia berbahaya yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Dampak pencemaran air sangat beragam. Berikut dampak utama pencemaran air adalah 1. Kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia. Meminum air yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, infeksi pernafasan, dan banyak masalah kesehatan lainnya. 2. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biota perairan yang ada di dalamnya. Kehidupan akuatik termasuk ikan dan makhluk lainnya yang terpapar bahan kimia dapat menyebabkan kematian massal atau penurunan populasi secara signifikan. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Pencemaran air dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi yang berhubungan dengan air seperti perikanan, pariwisata, industri yang bergantung pada air bersih, dan bidang lainnya. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat merusak seluruh ekosistem perairan. Kelebihan nutrisi, misalnya nitrogen dan fosfor dari limbah, dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan yang pada akhirnya mengganggu ekosistem dan menciptakan zona mati di dalam air. 5. Kerusakan tanaman. Air yang tercemar dapat membuat tanaman terpapar bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat menurunkan hasil panen, merusak kualitas pangan yang dihasilkan, dan merusak lahan pertanian. Dan yang terakhir, dampak terhadap sumber air bersih. Pencemaran air dapat mengurangi ketersediaan air bersih. Hal ini dapat meningkatkan persaingan dalam penyediaan air bersih dan bahkan menimbulkan konflik antar pihak yang membutuhkan air.
Yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi pengendalian pencemaran Sungai Progo di Kabupaten Temanggung. Yang pertama yaitu dengan mengadakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air. Hal ini bertujuan untuk mengenali dan mengelompokkan jenis-jenis pencemar, sumber dan lokasinya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan penerimanya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi polutan prioritas di daerah tangkapan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sumber-sumber pencemar yang masuk ke area tangkapan air di Sungai Progo. Yang ketiga yaitu mengelola limbah rumah tangga. Setiap rumah tangga harus memiliki septic tank untuk mencegah air limbah langsung masuk mengalir ke sungai. Yang keempat yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah. Berdasarkan pasal 74 UU nomor 32 tahun 2009, pengawasan mencakup pemantauan, pengumpulan keterangan, pembuatan salinan dokumen yang diperlukan, akses ke lokasi tertentu, pengambilan sampel, dan pemeriksaan peralatan serta informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pemantauan terhadap kualitas air Sungai Progo secara periodik. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai ini harus dilakukan secara berkala dengan mengukur parameter air dan memeriksa limbah dari kegiatan industri jika ada yang dibuang ke Sungai Progo. Pemantauan ini harus dilakukan minimal 1 kali setiap 6 bulan, sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010. Selain itu, terdapat larangan yang ditujukan untuk para pemancing di Sungai Progo, Kabupaten Temanggung. Di antaranya yaitu dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak dan atau menggunakan alat dan atau cara yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Setiap warga yang mana dengan sengaja melakukan hal tersebut akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2004, Jo UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 ayat 2.